Halo coy, selamat datang di channel Rusak Ruli Sianipar Saxophone Repair Jakarta. Berjumpa kembali di channel Ruli Sianipar Saxophone Repair Jakarta. Oke, kali ini kita tidak ada mengundang siapa-siapa. Kali ini kita mengkonten riakan saksofon dengan sendiri gitu ya kan. Oke, dengan sesuai judul kita ini mau mengenal lebih dalam saksofon. Oke, sebelum masuk ke jenis-jenis saksofon, kita harus tahu dulu nih siapa sih penemu saksofon gitu. Oke, penemu saksofon itu namanya opung kita Adolphe Sax, berasal dari Belgia. Dia membuat saksofon ini tahun 1940-an gitu. Dia membuat saksofon tahun 1940-an. Terus diperkenalkan kepada masyarakat itu tahun 1942. Terus 1946 dia mempatenkan saksofon itu, bahwasannya dia yang menemukan gitu. Si Adolphe Sax ini adalah seorang seniman, kayaknya dia pemain klarinet dulunya gitu, dan dia mencoba-coba buat saksofon. Jadilah saksofon gitu kan. Terus dia memasarkan, ternyata masyarakat luas menerimanya gitu. Akhirnya dia produksi banyak saksofon, terus berkembanglah saksofon itu menjadi banyak. Ada saksofon, nah ini masuk ke jenis-jenis saksofon. Saksofon ada yang paling kecil, sopranissimo, itu seperti ini, kecil ya. Yang saya pegang ini sopran curve, lebih kecil dia. Terus ada sopran, terus ada sopranino yang lebih kecil lagi dia, tapi strike. Ada sopran, ini sopran curve, ini ada sopran strike. Sopran itu ada dua jenis ya kan, ada sopran strike, ada sopran curve. Terus ada alto. Nah ini alto saxophone. Oke, ada tenor juga. Setelah alto ada tenor. Ini saksofon tenor. Habis saksofon tenor itu ada C melody. C melody nggak ada di sini. Dan C melody itu jarang banget dipakai karena gua asli pernah pakai C melody, saksofon C melody. Jadi itu dia benar-benar kayak tenor, tapi cara mainnya sama kayak nada apa, kalau tune-nya itu dia hampir sama banget kayak tenor. Tapi kalau misalnya kenapa orang tidak banyak suka pakai C melody, ya mungkin suara altonya itu nggak dapet gitu. Nah tadi sampai tenor, C melody, baru ada bariton, ada saksofon bass, ada saksofon kontrabas yang lebih besar lagi, mungkin ada lebih tinggi dari gedung ini gitu. Oke. Kalau misalnya kemarin banyak yang nanyain, itu pemula saksofon yang mau belajar saksofon, bang, saksofon yang gampang dimainkan itu apa? Terus saksofon yang sering dipakai itu saksofon apa gitu.
Nah, mungkin video ini bermanfaat bagi kalian yang untuk baru pertama kali mengenal saksofon. Mungkin ini adalah salah satu video yang tepat buat kalian. Oke. Saksofon yang umum di Indonesia itu ada sopran curve, ada sopran strike, ada alto, ada tenor. Di selebihnya itu udah termasuk jarang atau langka gitu. Yang paling gampang dimainkan bukan, maksudnya sebenarnya semua alat tiup saksofon itu cara memainkannya hampir sama, cuman kalau menurut gua, dari pengalaman gua, itu semakin kecil saksofonnya itu semakin sulit dimainkan. Sebaliknya, semakin besar saksofonnya semakin gampang dimainkan. Nah, mungkin kalau dia semakin kecil, yang pertama fingering, letak tuts ke tuts itu pasti udah jaraknya lebih dekat gitu ya kan, rapat begini gitu, dibandingkan sama alto. Nah, tuh kan beda ya, dari jarak antara ini tuts satu ke tuts berikutnya ini lebih rapat, sementara si alto itu lebih jarang-jarang, kayak pas aja di jari gitu. Nah, terus kedua, kenapa saksofon sopran itu, mau sopran strike atau mau sopran curve, itu kenapa lebih sulit ditiup daripada alto, tenor, dan lainnya? Karena mungkin alatnya kecil. Terus kita butuh tenaga yang lebih untuk membunyikan si sopran ini gitu. Terus mungkin karena karena si saksofon ini kecil juga, kita harus butuh effort yang lebih kuat untuk membunyikan ini. Terus yang kedua, kenapa susah? Tadi yang tuts satu ke yang tuts yang berikutnya itu jaraknya lebih rapat, jadi kita kurang leluasa untuk menekan si tutsnya tadi gitu. Oke, terus yang paling umum dipakai tadi udah sopran, alto, tenor. Yang dari yang ketiga ini, yang paling umum banget itu adalah alto yang sering dimainkan. Oke, kebetulan di sini ada saksofon alto juga. Saksofon alto ini kebetulan mereknya Yamaha. Yang saya pakai ini Yamaha Yas 480, sorry, Yamaha Yas 480. Nah, jadi saran gua lah ya, bagi kalian yang baru jatuh cinta kepada saksofon, yang pertama saran gua jangan salah pilih. Kenapa? Nanti pasti kalian kalau misalnya salah pilih, pasti alatnya itu satu nggak jadi dimainkan. Kayak kalian buang-buang duit aja. It's okay kalau kalian banyak uang, ya nggak masalah. Terus jangan sampai salah pilih, karena kenapa? Kalau misalnya saksofon itu udah dibeli baru dan mau dijual lagi, itu pasti nilainya turun gitu. Jadi kalian misalnya udah beli baru, coba sekali dua kali nggak bisa, ternyata nggak pas atau ada yang salah pilih tadi gitu ya kan. Nah itu, jadi kerugiannya kalian agak susah buat jualnya lagi gitu, apalagi kalian tuh nggak punya link buat ngejualnya gitu. Nah, terus yang ketiga, buat kalian pemula sebaiknya itu pakai saksofon alto buat belajar. Kenapa alto? Alto itu lebih gampang ditiup daripada sopran, bobotnya lebih ringan juga daripada tenor. Terus alto juga sering digunakan orang buat solo. Alto lebih layak digunakan untuk band gitu. Jadi kalau tenor misalnya dia pakai saksofon tenor, nggak masalah sih sebenarnya, dia main solo pakai tenor, main band pakai tenor, main orkes pakai tenor, nggak ada masalah. Jadi karena
alat alto itu udah ada nih penempatannya buat main apa, tenor buat main apa gitu, sopran buat main apa. Nah, nggak disalahkan kalau kalian misalnya main band itu pakai tenor. Cuman nanti kalian kesulitannya di volume. Dari volume yang keluar itu kalau misalnya kalian main band si tenor pasti agak ketutupan. Jadi karena mungkin saksofonnya itu yang gede, jadi suaranya kita agak pelan keluarnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngeband itu pakai alto, masih bisa mengimbangi alat musik lain, misalnya drum masih tembus gitu. Tapi kalau misalnya pakai tenor mungkin suaranya ditutupin sama suara drum atau gitar atau alat musik yang lainnya gitu. Kenapa lebih umum alto? Ya karena yang pertama itu tadi gampang ditiup, terus kedua range-nya lebih luas. Semua saksofon range-nya lebih luas, cuman saksofon ini range-nya itu lebih cocok untuk main genre apa aja gitu, kayak pop cocok banget, kayak reggae, jazz. Nah, kalau menurut gua yang paling cocok itu kalau genre jazz itu kayaknya tenor ya, tenor banget ya. Tapi ya nggak disalahkan juga orang main jazz pakai alto, banyak banget ya. Nah, cara mengatasinya supaya dia nggak terlalu bright, ya mungkin kalian pandai-pandai memilih mouthpiece gitu. Nah, satu lagi nih sekalian, mouthpiece itu kalian nggak sembarang harus pakai mouthpiece. Oke, kalian beli saksofon itu dapat saksofon standaran. Misalnya kalian beli saksofon Yamaha itu dapat saksofon Yamaha 4C standar. Nah, untuk pemula it's okay, nggak ada yang nyalahin kalau misalnya kalian pakai itu. Pemula itu belajar niup disarankan untuk pakai yang standaran gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah merasa mouthpiece-nya kurang cocok, mungkin kalian harus upgrade gitu. Upgrade-nya pastinya ke yang mouthpiece yang punya warna suara. Jadi nggak usah pusing mau memilih karakter sound si mouthpiece gitu. Jadi setiap mouthpiece itu ada karakter soundnya. Jadi sumber suara si mouthpiece itu dia keluar dark, bright, dan sebagainya itu tergantung dari ukuran baffle di dalam. Dia mouthpiece-nya itu high baffle kah, low baffle kah. Nah, terus luas relnya, terus kedalaman si baffle-nya gitu. Jadi setiap mouthpiece itu pasti ada karakter soundnya yang berbeda-beda. Misalnya ada harga mouthpiece A misalnya gitu kan, harga mouthpiece A cuman sejutaan gitu. Tapi ada mouthpiece lain lagi harganya sekitar, mouthpiece itu ada harga sampai 10 juta, 12 juta, 9 juta gitu. Jadi setiap karakter itu ada setiap mouthpiece itu ada karakter soundnya gitu. Oke. Untuk video ini mungkin sudah cukup lengkap ya kalau dari jenis-jenis saksofon. Dulu perkenalan kita lebih dalam tentang saksofon. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau boleh bantu subscribe, share, dan bagikan ke teman kalian yang mau cari-cari atau milih saksofon, atau teman kalian yang baru jatuh cinta kepada saksofon. Oke, sampai jumpa dengan video kita berikutnya. Salam tiup, bye.